Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Juan Renaldi Pati dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang multimedia. Yang pertama, sejarah multimedia. Istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Sistem multimedia dimulai pada akhir tahun 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection atau AVC dan video adapter cards PS/2. Berikutnya itu pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Multimedia memungkinkan pemakai komputer untuk mendapatkan output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media tabel dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak atau animasi, dan mendengar suara stereo, perekaman suara, atau alat musik. Beberapa sistem multimedia bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Pengertian multimedia. Multi artinya banyak, media artinya sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi. Pengertian multimedia sendiri yaitu suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor video, dan sistem piringan optik atau sistem stereo yang dimaksudkan untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Beberapa pakar mengartikan multimedia sebagai berikut. Yang pertama, multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks menurut MC Crowley pada tahun 1996. Kedua, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output dari data. Media ini dapat audio, suara atau musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar atau menurut Turban DKK pada tahun 2002. Yang ketiga, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan prestasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video menurut Robin dan Linda pada tahun 2001. Yang berikutnya, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Kelebihan multimedia. Yang pertama, dari berbagai media informasi, multimedia memiliki suatu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Kedua, kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga riset dan penerbitan komputer yaitu Computer Technology Research menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar, tetapi orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar dan 80% dari yang dilihat, dengar, dan dilakukan sekaligus. Komponen multimedia itu terdiri dari teks, grafik, video, komputer interaktif, animasi, dan audio, di mana dimasukkan ke dalam sistem multimedia atau terdiri dari sistem multimedia. Menurut James Asen, multimedia terdiri dari beberapa elemen multimedia seperti di bawah ini. Yang pertama, teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan
dan dikendalikan adalah teks. Teks dapat membentuk kata, surat, atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks bergantung kepada pengguna aplikasi multimedia. Yang kedua itu image atau grafik. Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas menyajikan data yang kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga dapat berfungsi sebagai ikon yang bila dipadukan dengan teks merupakan opsi yang dipilih. Yang ketiga itu bunyi atau audio. PC multimedia tanpa bunyi hanya disebut unimedia, bukan multimedia. Bunyi dapat ditambahkan dalam multimedia melalui suara, musik, dan efek-efek suara. Seperti halnya grafis dapat membeli ataupun menciptakan sendiri. Yang berikutnya itu video. Video menyediakan sumber daya yang kaya akan hidup bagi aplikasi multimedia. Berikutnya animasi. Dan dalam multimedia, animasi merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Yang berikutnya itu virtual reality yang merupakan penggunaan multimedia untuk penerapan secara langsung. Karir pada bidang multimedia itu bidang pemasaran, animasi, perekaman CD atau DVD, desain isi multimedia, electronic publishing, editor elektronik, desain game, desain grafik, desain interface, dan perencanaan konstruksi multimedia. Kemudian yang berikutnya itu pelayanan online, desain presentasi, modeling, penulisan naskah, simulasi soundtrack, special effect, pelatihan, produksi film, dan webmaster, dan lain-lain. Teknologi multimedia. Teknologi multimedia merupakan implementasi teknologi multimedia tergantung pada teknologi seperti sistem perancangan grafik komputer, sistem operasi, dan teknik implementasi sistem jaringan atau network, CMS atau Content Management System, HCI atau Human Computer Interaction. Aplikasi multimedia yang pertama bidang bisnis yaitu presentasi, pemasaran atau telemarketing, periklanan, demo produk, katalog, dan lain-lain. Bidang pendidikan, tutorial, simulasi dan pelatihan, e-learning, dan lain-lain. Kemudian bidang hiburan seperti games, video on demand atau VOD, pengguna bebas mengakses data multimedia yang tersedia pada media server, dokumen berita, entertainment, film, musik, dan lain-lain. Kemudian bidang virtual reality itu menggunakan elemen dasar multimedia seperti imagery, suara, dan animasi, kemudian mengharuskan adanya umpan balik atau feedback dari user multimedia interaktif. Kemudian hukum dan multimedia. Multimedia berkait dengan hak paten, copyright, penggunaan yang adil, etika, dan kejahatan. Kemudian hak paten yang menonjol dalam multimedia adalah hak paten data optis, hak paten Kempton, serta hak paten GIF dan Unisys. Singapura sejak tahun 1996 telah memiliki perangkat hukum berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian Malaysia sejak tahun 1997 mengeluarkan hukum-hukum kriminalitas komputer, tanda tangan digital, serta komunikasi dan multimedia. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Suyanto pada tahun 2003, tip tahapan pengembangan sistem multimedia yaitu mendefinisikan masalah, kemudian studi kelayakan, kemudian analisis kebutuhan sistem. Mendefinisikan masalah yaitu hal yang pertama yang dilakukan oleh analisis sistem. Yang kedua itu studi kelayakan adalah studi apakah pengembangan sistem multimedia layak diteruskan atau tidak. Kemudian analisis kebutuhan sistem, menganalisis maksud, tujuan, dan saran sistem merupakan hal yang dilakukan pada tahap ini. Yang berikutnya itu merancang konsep. Pada tahap ini analisis sistem terlibat dengan user untuk merancang konsep yang menentukan keseluruhan pesan
dan isi dari aplikasi yang akan dibuat. Kemudian merancang isi meliputi mengevaluasi dan memilih data daya tarik pesan, gaya dalam mengeksekusi pesan, nada dalam mengeksekusi pesan, dan kata dalam mengeksekusi pesan. Kemudian yang berikutnya itu merancang naskah merupakan spesifikasi lengkap dari teks dan narasi dalam aplikasi multimedia. Kemudian merancang grafik. Dalam merancang grafik, analis memilih grafis yang sesuai dengan dialog. Kemudian memproduksi sistem. Dalam tahap ini komputer mulai digunakan secara penuh untuk merancang sistem dengan menggabungkan ketujuh tahap yang dilakukan. Berikutnya itu mengetes sistem, di mana pengetesan merupakan langkah setelah aplikasi multimedia selesai dirancang. Kemudian menggunakan sistem, di mana dipahami sebagai sebuah proses apakah sistem multimedia mampu beroperasi dengan baik. Kemudian memelihara sistem. Setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh user untuk diputuskan apakah sistem diputuskan ada revisi atau modifikasi. Ya, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya di saat ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, sekian dan terima kasih.